tadi habis waktunya. Nggih, Bu. Gak apa ya? Nggih, Bu, enggak apa-apa. Kita lanjut ya. Nggih, Bu. Nggih, Bu. Jelas nggak suara saya di sana? Jelas, Bu. Jelas banget, Bu. Nggih. Baik. Nggih. Pak Ihsan, langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, nggih, Bu. Eh, saya mau konfirmasi aja. Nggih, Bu. Yang dimaksud dengan ABCD itu apa Pak Ihsan? ABCD itu nggih audien, itu siswanya, Bu. Terus behavior itu perilaku yang dapat diamati oleh guru. Terus C condition, persyaratan yang harus dipenuhi agar dapat istilahnya dapat tercapai. Terus yang terakhir degree, Bu. Tingkat penampilan yang dapat diamati nggih. Misalnya setelah melakukan pembelajaran ini siswa dapat membaca atau mempraktekkan atau gitu nggih, Bu. Oke. Siswa dapat membaca. Oke. Membaca itu KKO C berapa? Membaca itu C1, Bu. Oke. Terus kalau misalnya tadi tujuan pembelajaran Pak Ihsan apa? Tujuan Untuk RPP-nya. pembelajaran saya siswa Ya jangan dibaca, diingat aja kan yang bikin Pak Ihsan. Lihat sini dong. Nggih, nggih, Bu. Saya lihat Pak Ihsan Nggih. lihat ke bawah. Nggih. Jadi tujuannya itu Monggo. dengan pembelajaran Quran surat Al-Falaq siswa dapat membaca dengan baik dan benar. Nggih, itu yang Oke, pertama. itu termasuk apa? Itu yang ingin dicapai itu apa kalau membaca itu? Membaca itu Kognitif berarti kah? keterampilan, Bu. Keterampilan. Nggih, Oke. 4 Jadi keterampilan 4.1, itu nggih. C1 ya. Nggih, B, nggih. Oke. Nggih. Kalau kognitifnya gimana? Tujuannya? Kognitifnya saya tujuannya cuma 2, Bu. Ya oke, satunya apa? Yang satunya dapat membaca dengan baik dan benar, yang kedua dapat mendemonstrasikan dalam kesehariannya, Bu. Oke, demonstrasi C berapa? Demonstrasi itu P2, Bu, dalam anunya. P2. Nggih. Oke. Jadi selevel ya. Nggih, Bu, nggih. Oke. Syarat KKO dalam indikator tuh harus apa, Pak? Syarat Penggunaan KKO. KKO apa KKO? kata kerja operasional, Bu. Oke, digunakan itu gimana? Untuk menggunakan KKO, ada aturannya nggak? Oke, yang pertama kita harus menganalisis KKO dulu. Terus yang kedua kita melihat KD-nya, indikatornya, Bu. Kompetensi dasarnya, karena dengan kompetensi dasarnya untuk merumuskan IPK-nya. Nah, terus setelah IPK apa? IPK itu apa? Yang dimaksud dengan IPK? indikator pencapaian kompetensi, Bu. Oke. Selanjutnya, tadi kan menerapkan KKO. Oke. Nah, syarat KKO dalam sebuah indikator apa, Pak? Yang Bapak bisa ingat sebagai fondasi dalam menyusun indikator itu. Harus apa? Kan syarat dan ketentuan. Kalau harus berarti kan S dan K. Oke. Apa, Pak? Harus dapat dipenuhi, Bu. Harus dapat dipenuhi dan harus dapat diamati. Oke. Apalagi? Ayo. Nah, harus selevel. Oh, nggih. Berarti misalnya Ada nggak itu? C1 sama C6 kalau nggak selevel berarti susah nggih, Bu, nggih. Enggak, bagus kalau meningkat. Oh, gitu. Jadi Nggih. dia menerapkan di dalam aspek itu minimal selevel. Nggih. Jadi jangan turun. Oh, Oke. gitu. Nggih, Bu. Nggih, Bu. Oh gitu. Emang nggak dikasih tahu kemarin waktu peer teaching. Nggih dikasih tahu, Bu. Oke. Alokasi yang digunakan di RPP berapa menit? Alokasinya 35, Bu. Untuk 1 jamnya. Berarti kalau Oke. satu pertemuan Berapa jam pelajaran, Pak Ihsan? 4 kali 35, Bu. 4 kali 35. Oke. Oke. RPP itu untuk apa sih sebenarnya? Ya, untuk merancang kita menyampaikan materi kepada siswa, Bu. Untuk merancang. Oke. Benar nggak tuh kalimatnya? Masa untuk merancang? Yang benar RPP itu apa? RPP adalah RPP kan singkatannya rencana pembelajaran, Bu. Rencana pembelajaran. Tenan. Rencana pelaksanaan pembelajaran, nggih. Oke.
rencana pelaksanaan pembelajaran. Nggih. Itu dijadikan apa Pak RPP itu? Dijadikan pedoman Bu dalam kita mengajar Bu. Oke, setuju. Dijadikan pedoman dalam mengajar. Nggih. Oke, setuju. Sekarang RPP jenengan berapa menit? 4 kali 35 Bu. Oke, nanti jenengan kalau melaksanakan pembelajarannya berapa menit? Kalau pas istilahnya ketika sebelum ada Covid itu nggih 4 kali 35 menit Bu. Dari Kalau sudah ada COVID, nggih kemarin masuknya itu cuma dari jam 7 sampai jam setengah 9 Bu. berarti jam 7 sampai setengah 9, berarti 1 jam eh, 1 jam 30 menit. Nggih. Artinya 90 menit. Nggih. Lebih 2 JP. Lebih 2 JP dong, karena kan 35 menit aja JP. Jenengan di SD. Nggih di SD Bu, saya Bu. Oke. Baik. Nah, sekarang karena tadi RPP adalah pedoman sebagai RPP sebagai pedoman pelaksanaan pembelajaran, seharusnya harus konsisten. Gitu. Berarti menyesuaikan Kalau Bu saya nggih. ingin, oke, kalau saya ingin melihat Pak Ihsan praktek mengajar, di mana saya ngelihatnya? Saya ingin tahu bahwa Pak Ihsan itu mengaplikasikan RPP-nya. Di mana saya boleh tahu? Saya ngelihatnya di mana tuh? Kalau di sininya Bu. Di sininya mana? Kalau anu nggih, Di mana? di anu Bu. Pelaksanaannya di mana saya bisa Di lihat? langkah-langkah pembelajarannya Bu. Enggak. Di video. Oh, di video nggih. Nah, katanya tadi RPP pedoman. Nggih. Pedoman pelaksanaan. Nggih. Rencana pelaksanaan pembelajaran. Itu sebagai pedoman untuk pelaksanaan Pembelajaran, pembelajaran. nggih. Saya pengen lihat jenengan ngajar di mana ya, di video. Nggih di video pembelajaran. Ya, benar. Nggih Bu, nggih. Benar. Nggih. Video praktek. Nggih. Video praktek pembelajaran. Nggih. Tenanan. Nggih. Yakin. Yakin. Oke. Sekarang videonya itu berapa alokasi waktunya? Kalau videonya nggih nggak sampai 4 kali 35 Bu. Itu cuma sekitar 20 menit nggih. Nah, berarti nggak konsisten ta? Nggih. Nah, benar nggak berarti itu jadi pedoman? Nggak benar. Sebenarnya benar. Maksudnya benar adalah Oke. RPP itu sebagai pedoman untuk pelaksanaan. Benar banget tadi. 100 nilainya. Tapi pada saat aplikasinya Oke. beda. Oh, Artinya apa? gitu. Nggih, nggih. Kok gitu? Kan memang begitu, Pak. Sekarang RPP jadi pedoman nggak? Nggih, pedoman Bu. Nah, terus kalau pedoman kan apa yang direncanakan itu yang dilaksanakan. Nggih. Oke. Sekarang komponen RPP apa aja? Komponen RPP pertama nama identitas sekolah. Nama, identitas sekolah, identitas satuan Oh, pendidikan. identitas satuan pendidikan. Gimana sih mau profesional loh ini. Nggih. Jadi jangan diabaikan yang sepele tapi penting. Identitas satuan Pendidikan. pendidikan. Nggih, nggak usah lihat saya. Identitas mata pelajaran. Tuh, terus. Identitas alokasi waktu. Oke, terus apa lagi? Kan udah bikin RPP berapa kali udah sampai muntah. Nggih. Alokasi waktu, Mm. terus materi pokoknya dan submaterinya. Oke. Hah? Nggih, itu yang Nggak usah lihat sini. nggih. Terus Jenengan kalau lihat RPP bingung loh. Mending diingat aja yang dibikin apa terus gitu. metode Kalau bikin RPP bikin sendiri apa kopas? kopas Bu. Nah, jujur, Kopas Bu. kopas. Nggih. Sesok bariki Pak, bar PPG jenengan harus bikin sendiri. Insyaallah Bu. Nggih. Siap. Enggak mau insya Allah. Siap. Janji yo. Siap Bu. Ojo siap-siap tapi orang dilaksanakan. Siap lidahnya tindakannya podo. Oke. Harus siap gerak. Nggih. Oke? Nggih, oke Bu. Baik. Nggih, nggih. Oke, lanjut. Ilmu-ilmu nanti baca sendiri aja. Iya, Bu. Nah, dalam tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dari siswa itu apa tuh? Apa sih? Tujuan pembelajaran bisa membaca Bu. Bisa membaca. Nggih. Untuk ini,
Bapak kan kemarin ada pendalaman modul tuh. Oke. Kalau ingin Bapak tahu nggak klasifikasi perilaku hasil belajar itu apa aja yang Bapak pahami? Atau bahasa sederhana begini, tujuan yang ingin dicapai dari siswa itu apa? Perubahan tingkah Siswa tuh harus perubahan tingkah oke. laku. Perubahan tingkah laku. Terus apa? Apalagi? Kalau perubahan tingkah laku itu apa namanya? Kalau menurut teori apa itu Bu? Behavioristik itu ada stimulus dan respon gitu loh Bu. Itu kan untuk Oh, proses. proses nggih. Guru itu loh. Pak Isan itu kan ngajar. Terus ngasih pembelajaran tentang surah Al-Falaq. Nah, Bapak ingin siswa itu bagaimana begitu? Katanya tadi perilakunya. Oke. Kalau perilakunya itu berarti apa? Instrumennya gitu. Jadi hasilnya nanti apa gitu. Apa? Instrumennya apa itu Bu? Instrumen apa? Apa tuh? Instrumen penilaian keterampilan berarti Bu. Keterampilannya berarti perilaku hasil belajarnya dilihat dari aspek Keterampilan. oke. Terus apa lagi? Pengetahuan Bu. Oke, apa lagi? Keterampilan, pengetahuan, terus sikap Bu. Oke. Jadi gini Pak Isan, sampai nanti jenengan profesor, 3 aspek itu yang jadi ukurannya. Oke. Aspek kognitif, aspek afektif dan psikomotor sampai profesor. Oke. Istilah aja yang beda-beda. Pengetahuan, sikap, keterampilan. Mau behavior, mau perilaku, terserah. Mau bahasa Jawa, bahasa Dayak, bahasa Banjar, terserah. Oke. Pasti 3 itu ya. Nggih Bu. Itu yang nanti capaian untuk siswa kita. Oke. Makanya Bapak berusaha menggunakan instrumen. Oke. Kalau ingin tahu sikap siswa, itu pakai apa instrumennya? Instrumen observasi Bu atau pengamatan. Oke, lembar. Lembar. Lembar observasi. Oh, lembar. Nggih, lembar. Masa instrumen observasi? Oke, Pakai lembar enggak? Pakai lembar Bu, nggih. Nah gitu, guru tuh harus detail. Oke, terus kalau ingin melihat pengetahuannya, pakai apa? Pakai nggih, instrumen pengetahuan atau instrumen pengetahuan Bu. Oke, instrumen pengetahuan isinya apa? Misalnya tentang surat Al-Falaq. Itu nanti Ya, istilahnya apa isinya? nggih, pertanyaan. Ada yang pilihan Ilmu ganda, kognitif. pilihan ganda, isi atau urea. Tes ya. Nggih, tes. Oke. Ataupun tes Terus kalau keterampilan, ataupun tes lisan bisa nggih Bu. Gimana? Kalau yang pengetahuan kan Gimana? pengetahuan itu tes lisan bisa nggih, tes lisan. boleh. Nggih. Tergantung tujuan jenengan apa. Oke ya, nanti kalau di PPL berubah ya. Nggih Bu. Pemahamannya udah komprehensif ini. Nggih. Ya, nanti saya cek siapa pembimbing jenengan, Pak Isan siapa pembimbingnya. Harus berubah. Nggih. Ya. Nggih, Pak Gito Nggih. kemarin Bu. Oke. Enggak, yang akan datang PPL, Oh. nggak ngurus masa lalu. Oh, beda lagi Bu, nggih. Nah, mudah-mudahan beda. Oh, nggih. Jadi banyak ilmunya. Nggih. Bu. Nggih. Oke. Selanjutnya, sudah berapa tahun kerjanya? Baru 11 tahun Bu. Baru 11 tahun. Kalau misalnya surah Al-Falaq tadi, kalau mereka membaca itu dengan tepat apa dengan tartil? Dengan tepat Bu. Dengan tepat ya, Oke. bukan dengan tartil ya. Karena kalau saya sendiri pun kurang begitu. Yes. Kalau sadar belum begitu, belajar. Nggih Bu. Nanti profesional loh. Nggih. Berarti 2 syaratnya. Pak Isan harus mahir karena guru PAI. Insya Allah. Nah ya, pokoknya belajar terus, nggak usah merendahkan diri. Yang bagus tuh rendah hati, tapi harus percaya diri. Nggih Bu, siap. Tingkatkan kompetensi, ya. Nggih Bu. Oke. Sekarang siswa itu sampai kelas 6 itu diajarkan nggak menulis? Diajarkan Bu. Oke. Saya ingin bukti. Coba tuliskan ayat. Saya kan nyuruh spidol sama alat tulis siapkan. Nggih, Tulis. bisa. Nah, monggo. Kameranya diarahkan ke Pak Isan nulis. Ini Bu. Ini bukan nggak percaya, ingin ngeliat aja tangan Pak Isan. Iya. Silakan tulis. Kameranya arahkan.
Nggih. Nulis surat apa, Bu? Maunya apa? Saya tentukan. Asal jangan Al-Fatihah. Al-Falaq aja deh. Oke, siap. Tadi kan surah Al-Falaq. Nggih. Satu ayat aja. Nggih, Bu. Ah. Kok cepet nulisnya ya? Ini, Bu. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya, tulisannya bagus. Coba tulis kul, saya lihat dong. Kul, Bu. Enggak, saya nggak lihat. Kul. Tulis kul aja. Coba HP-nya diliatin ke tangan Bapak. Coba. HP-nya pegang, tangannya satu pegang, satu nulis. Nggih. Ah. Ah. Emang nggak ada yang bantu di situ ya? Ya ada, Bu. Oh, ya udah. Ya, arahkan ke tangan Bapak situ, Bapak nulis kan lo. Nggak ngelihat saya. Udah putus, Bu. Susah ya? Susah, Bu. Nggih, Bu. Ya, Mas. Ya, Mas, tulisannya tampakkan ke sini, saya tak foto Nggih. dokumennya. Nanti Sabtu insya Allah ini ya, sama Bu Hamidah ya. Oh, satu lagi, Bu. Langsung numplek ke layar aja Pak, karena kan itu Bapak pakai background. Jadi nggak kelihatan nih saya motonya. Tulisannya nggak kelihatan Ya udah nanti kirim ke grup ya. Oh, nggih, Bu. Nggih. Nggak kelihatan, yang kelihatan cuman masjid kayak gede aja. Oh, nggih, 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 Bu. Nggih. Ya udah, sampun. Nggih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Nggih.